Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i in'amih wa syukru lahu ala jami'i ihsanih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Salat dan salam pula senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mensyukuri semua nikmat Allah, Allah berkenan menambahkan kenikmatannya untuk kita dengan senantiasa mengucapkan salawat dan salam. Maka kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semakin layak untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian ba'da zuhur ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran dari juz yang ke-30, yaitu surah At-Takwir. Berasal dari kawwara yukawwiru takwir, penggulungan. Yang digulung tidak tanggung-tanggung. Yang digulung adalah matahari. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung oleh Allah. Hadis yang dikaitkan dengan surah At-Takwir diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jika kita mendapatkan satu hadis di dalam satu surah atau satu ayat, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, keutamaan surat atau ayat tersebut. Yang kedua adalah karakteristik atau ciri khas atau peristiwa terkait dengan surat atau ayat tersebut. Kalau kita baca redaksi hadisnya, bukan menunjukkan keutamaan. Karena kalau keutamaan berarti kita selalu membaca At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Tapi hadis ini untuk menjadikan landasan tentang karakteristiknya. Apa karakteristiknya? Jika kita membaca surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, surah Al-Infitar, idza sama'un fatarat, surah Al-Insyiqaq, idza sama'un syaqqat, maka seolah-olah kita melihat kiamat terjadi di depan mata kita. Tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada tirai yang membatasi antara pandangan mata seseorang dengan peristiwa atau kejadian-kejadian kiamat. Itulah makna dari hadis Imam At-Tirmidzi, bukan keutamaan. Kalau keutamaan, misalnya Qul huwallahu ahad setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, itu keutamaan. Berarti kita baca 3 qul seolah-olah kita sudah menyelesaikan satu Al-Quran. Namun baru seolah-olah. Jangan dijadikan sebagai dalih. Saya mengamalkan hadis itu 3 kali membaca Qul huwallahu ahad setara dengan satu Al-Quran. Jadi setiap hari baca 3 qul. Yang kedua, surah At-Takwir ini paling banyak tentang peristiwa hari kiamat. 12. Yang lain itu misalnya yang paling dekat dengan At-Takwir adalah Al-Infitar, hanya 4 peristiwa. Di sini 12 peristiwa dahsyat. Bahasa kami di pesantren menyebutnya ini idza paling banyak. Silakan cek di Al-Quran kata idza paling banyak, idza di surah At-Takwir. Idza bahasa Arab, bukan ida. Kalau ida lain nama orang. Idza yang paling banyak di surat At-Takwir 12. Idza syamsu kuwirat. Di surat Al-Infitar cuma 4. Idza sama'un fatarat. Apabila, manakala, ketika. Perbedaan pula dengan surat At-Takwir, misalnya wa idzal biharu sujirat.
Kalau di surat At-Takwir, apabila lautan dipanaskan. Tapi Al-Infitor, karena dikaitkan di dalam hadis, wa idzal biharu fujirat, apabila lautan dibuat meluap oleh Allah sampai di luar atau melintasi semua daratan yang ada di bumi. Kalau di sini lautan dipanaskan. Itulah karakteristik dari surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat. Yang kedua, apabila nanti pasti bintang-bintang berjatuhan. Cuman bintang-bintang yang disebut oleh ayat ini, surat At-Takwir, berjatuhan, bukan dijatuhkan. Yang lainnya pasif. Digulung, dihancurkan, dikumpulkan, dipanaskan, dipertemukan, dibuka, dilenyapkan, dinyalakan, didekatkan. Di sini berjatuhan. Kalau di, maka redaksi bahasa Arabnya wa idzan nujumu kuddirat. Tapi kita tidak boleh membuat-buat sendiri. Ini dari sononya begitu. Tapi berarti ada sebuah pemaknaan yang harus kita rinci secara lafal per lafal. Wa idzan nujumu inkadarat. Berarti bintang-bintang berjatuhan. Kenapa matahari disebut digulung? Padahal bisa saja idza syamsu inkawarat, apabila matahari bergulung-gulung. Bisa, tapi mohon maaf, karena Al-Quran kita tidak boleh membuat-buat meskipun kita ahli bahasa Arab. Jadilah menurut para penghafal Quran atau yang pernah mengalami menghafal, Bapak Ibu yang pernah mengalami menghafal, surat ini termasuk yang tidak mudah dihafalkan, khususnya ayat 1 sampai ayat 14. Ini yang paling tidak mudah dihafalkan. Kadang tertukar-tukar ya. Idza syamsu kuwirat wa idzal jibalu. Tertukar-tukar. Kadang juga surat Al-Infitor kita masukkan di surat At-Takwir. Enggak boleh. Dalam bahasa para penghafal, kemiripan ayat-ayat itu adalah salah satu tantangan untuk menghafal Al-Quran. Makanya menghafal, bukan memaknai. Kalau memaknai, terkadang tertukar antara satu ayat dengan ayat yang lain. Apakah di surat yang sama, yang repot di surat yang lain? Disitulah menghafal Quran yang paling melekat adalah tanpa pemahaman. Tapi pengalaman saya menghafal Quran dengan pemahaman suka kita tuker-tuker karena mentang-mentang ngerti bahasa Arab. Anak-anak lebih melekat. Mereka yang tidak paham lebih melekat. Kenapa? Karena menghafalnya huruf per huruf, tekstual, tidak ada pemaknaan yang memungkinkan mengubah satu lafal dengan lafal yang lain berdasarkan pemahaman bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang kaya dengan vocabulary. Nah, kaya dengan kosakata. Jadi kadang kami suka gitu. Ini kayaknya ceritanya enggak bagus ini. Mendingan begini gitu ya. Padahal Quran bukan buku cerita. Jadi kalau enggak runtut, memang bukan buku cerita. Cuman ahli cerita kan menyusun ceritanya harus runtut. Kayaknya Nabi Yusuf setelah ini begini deh. Setelah begini. Akhirnya kita membawa ayat yang bukan pada tempatnya ke tempat yang lain. Itu pengalaman menghafal Quran. Kalau yang tidak menghafal, tidak punya pengalaman. Ya, jadi yang menghafal itu punya pengalamannya ketuker-tuker. Pengalaman lain yang sudah dihafal terkadang hilang, itu pengalaman. Jadi kalau ada yang menghafal Quran mengatakan, saya berusaha menghafal 5 ayat, tapi yang saya lupakan 7 ayat. Pernah menghafal. Bagus. Tapi kalau tidak pernah lupa, berarti tidak pernah menghafal. Bersyukurlah. Kalau masih ada yang dilupakan dari ayat, berarti masih ada kesempatan untuk menghafal dengan sebaik-baiknya. Matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan, unta-unta yang bunting ditinggalkan. Ini sebuah isyarat bahwa dahulu masyarakat Arab amat sangat membanggakan
atau menganggap dan dianggap kaya kalau punya banyak unta. Maka ada satu hadis yang dikaitkan dengan unta. Barang siapa yang menjadikan seseorang itu baik karenanya, maka itu lebih baik dari unta merah. Padahal unta merah tidak ada. Tapi bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu ada bahasa yang disebut dengan bahasa isyarat. Yaitu isyarat tentang kekayaan. Bahwa kalau orang memiliki unta di negeri Arab, itu benar-benar orang yang kaya. Unta juga termasuk kekayaan yang selalu dijaga oleh masyarakat Arab. Namun pada hari kiamat, unta yang akan melahirkan pun tidak dihiraukan. Unta saja tidak dihiraukan. Yang lebih kecil lagi, kambing apalagi. Ayam apalagi. Bebek enggak ada di Arab ya. Berarti hewan yang paling diakui memiliki nilai ya tinggi secara ekonomi ditinggalkan, apalagi hewan-hewan yang di bawahnya. Apalagi yang lain. Disitulah memang keadaan dahsyat hari kiamat. Ditambah binatang-binatang liar akan dikumpulkan dari seluruh negeri, pelosok negeri akan dikumpulkan. Tidak ada yang tahu di mana dikumpulkannya. Isyaratnya katanya di negeri Syam. Ya wallahu a'lam. Kemudian lautan akan dipanaskan karena secara teori ilmiah jika terjadi gesekan yang sangat keras antara gelombang air yang sangat besar dengan gelombang air lain yang sangat besar akan memercikan api. Subhanallah, kita tidak tahu. Tapi itulah yang akan terjadi. Ruh-ruh manusia akan dipertemukan. Nanti dipertemukan jasadnya berikutnya. Tapi ruhnya dahulu dipertemukan. Karena mereka yang di alam kubur itu bertemu ruhnya. Tetapi jasadnya sudah hancur. Ruh tidak hancur. Karena ruh itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ada tradisi masyarakat Arab di mana dahulu di masa jahiliyah bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, maka ditanya oleh Allah apa dosa mereka sampai harus dibunuh. Jawabannya banyak di ayat Al-Quran. Mereka itu amat sangat kecewa, kesal, merasa terhina kalau punya anak perempuan. Anggapan mereka, perempuan tidak bisa memberikan apapun. Tidak bisa melindungi. Tidak bisa dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Itulah pandangan jahiliyah tentang kaum perempuan. Maka Al-Quran mengangkat derajat kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan sama saja dari berbagai aspek. Meskipun punya fitrah yang berbeda, tapi soal amal, soal prestasi, soal kebaikan, soal rizki, tidak ada perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Karena ini merupakan perilaku yang sangat tercela, yang sangat buruk. Allah khususkan apabila bayi-bayi perempuan nanti yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, berarti tanggung jawab mereka yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Catatan amal manusia akan dibuka oleh Allah, kemudian langit akan dilenyapkan, neraka jahim dinyalakan, dan surga didekatkan. Alhamdulillah, yang terakhir yang paling kita sukai, surga didekatkan. Neraka tidak didekatkan, dinyalakan saja sudah cukup. Tapi surga didekatkan itu memang maknanya menunjukkan motivasi semangat kita untuk meraih surganya Allah. Kalau 12 peristiwa itu terjadi, maka Allah tutup dengan ayat alimat nafsum ma'ahdorot. Barulah setiap orang akan mengetahui, akan menyadari apa yang pernah dikerjakannya ketika hidup. Itulah kejujuran tingkat tinggi. Kejujuran tingkat tinggi adalah di padang mahsyar. Tidak ada yang
dapat mengelak, tidak ada dapat yang mengajukan berbagai alasan, tidak ada. Semuanya berada dalam kejujuran tingkat tinggi. Sehingga dikatakan kalau ingin tahu orang paling jujur, nanti di padang mahsyar. Jujur semuanya. Kita awali dari matahari yang akan digulung oleh Allah. Maknanya beberapa pendapat para sahabat dan tabi'in. Karena bahasa Arab, Al-Quran itu adalah bahasa Arab kelas tinggi, maka yang lebih memahami strukturnya, konteksnya, dan berbagai hal yang dikaitkan dengan kebahasaan Arab adalah Rasul, sahabat, dan tabi'in. Kecuali kita yang berada di era sekarang, kita memahami bahasa Arab, tapi bahasa Arab modern. Nah, jadilah sekarang ada bahasa klasik dan bahasa modern. Sama juga bahasa Indonesia ada bahasa klasik. Itu yang lebih paham bahasa klasik adalah mereka yang hidupnya di zaman dahulu. Tetapi orang-orang yang hidup di zaman dahulu, apabila mendengar ungkapan-ungkapan modern, mereka juga nggak paham. Ya, kita tanya nenek kita yang usianya 80 tahun, atau orang tua yang usianya 90 tahun, kita tanya PHP, pasti nggak paham. PHP apa? Karena itu bahasa orang sekarang, generasi Z atau generasi Y. Sama juga demikian, bahasa Arab asli itu bahasa Quran. Bahasa Arab tingkat tinggi, bahasa Quran. Maka mereka yang memahami adalah mereka yang hidup saat Al-Quran diturunkan. Karena Allah juga menurunkan, menyesuaikan dengan bahasa Arab mereka. Bukankah Al-Quran itu terdiri dari 7 bahasa yang digunakan oleh masyarakat Arab? Ada bahasa Quraisy, bahasa Ghatafan, ada bahasa Bani Abdi Manaf, macam-macam. Seperti bahasa Indonesia berasal dari bahasa-bahasa daerah yang ada di sekian banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Itulah kenapa soal bahasa para ulama lebih memilih apa kata para sahabat dan tabi'in. Tentu jika ada dari Nabi. Tapi Nabi jarang menyampaikan secara kebahasaan. Lebih banyak secara makna yang lebih luas. Maka para sahabat memaknainya. Digulung itu kata Ibnu Abbas menjadi gelap tidak bercahaya lagi. Demikian juga Ibnu Abbas dari riwayat Al-Aufi. Karena Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling banyak penafsirannya terhadap Quran. Karena doanya Nabi. Ya. Ketika beliau usia 10 tahun, didoakan oleh Nabi. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil, ya Allah. Jadikan dia sangat mendalami agamanya. Semua ilmu agama beliau mengetahui dan faham tentang tafsirnya. Maka tidak ada yang dapat menandingi penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas. Karena doanya Nabi dan doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Matahari lenyap, surut dan lenyap cahayanya, terkadang tabi'in satu mengambil dari Ibnu Abbas, tabi'in yang lain mengambil dari Ibnu Abbas. Karena tabi'in itu murid dari sahabat. Sebagaimana Rasul yang meriwayatkannya, sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sahabat Umar. Karena sahabat-sahabat ini berguru kepada Rasul, para tabi'in berguru kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan lenyap cahayanya. Inti maknanya, kata Imam Ibnu Katsir, menggabungkan sebagian darinya dengan sebagian yang lain, lalu dilemparkan matahari itu, dan kalau dilakukan oleh Allah demikian, maka otomatis cahaya matahari akan lenyap. Padahal Allah Maha Kuasa. Tinggal lenyapin aja cahayanya. Peng, gitu inilnya. Tapi prosesnya matahari digulung. Matahari kemudian, ya, antara yang satu dengan yang satu digabungkan. Seperti kita menggulung kain, digabungkan. Setelah itu dilempar sejauh-jauhnya dan lenyaplah cahaya matahari. Kita bersyukur matahari masih diberi cahaya oleh Allah. Karena nanti matahari ketika sudah expired date tidak akan punya cahaya karena Allah gelapkan cahaya matahari. Ada riwayat yang lain bahwa
apabila matahari digulung itu dalam riwayat Imam Ibnu Hatim adalah digulung di dalam neraka jahanam. Maka beberapa ayat menyebutkan bahan bakar neraka. Waquduhan nas, ada manusia. Wal hijaro, ada batu. Dan ada matahari. Bayangkan, panas matahari itu adalah panas yang tiada terkira. Bayangkan kalau matahari digulung, kemudian dijadikan bahan bakar neraka jahanam. Tidak boleh nanya, karena tidak ada jawabannya. Kemarin saja waktu jemaah haji wukuf, saya juga ngalamin pas 9 Zulhijjah itu mataharinya, teriknya itu mencapai 50 derajat Celcius di tengah padang pasir. Kalau di puncak masih berlindung di bawah pohon. Di sana tidak ada pohon-pohonan seperti yang ada di kita. Bisa dibayangkan. Itu jarak matahari dengan kita sekian juta kilometer. Bagaimana nanti benar-benar matahari diinjek oleh para penghuni neraka. Ada yang memaknai bukan hanya matahari. Nanti disatukan dengan bulan. Digulung di hari kiamat. Berdasarkan riwayat dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itulah penjelasan. Kita menemukan penjelasan tentang kalimat Al-Quran dari sahabat dan tabi'in atau dari hadis Nabi karena merekalah yang lebih paham bahasa Arab kelas tinggi. Masyarakat sekarang memahami bahasa Arab dengan versi modern. Ya, sama juga bahasa yang lain kan begitu. Ada peningkatan-peningkatan atau ada tingkatan-tingkatan dari bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia. Bintang-bintang berjatuhan dikaitkan dengan surat Al-Infitor berserakan bahwa dalam riwayat Ar-Rabi bin Anas, beliau menuturkan dari Ubay bin Ka'ab, ada 6 pertanda sebelum hari kiamat. Di antara yang terjadi bintang berjatuhan, berserakan itu manusia ketika berada di pasar-pasar mereka. Karena tidak ada yang tahu kapan bintang berjatuhan, kapan matahari digulung. Kalau kita diberitahu oleh ilmu pengetahuan, kita segera menghindar ya. Tapi nanti manusia berada di pasar, manusia ada yang berada di kantor, ada yang berada di rumah, ada yang berada di perjalanan. Tiba-tiba, pak, cahaya lenyap. Dalam keadaan demikian, bintang-bintang jatuh berserakan. Tiba-tiba gunung-gunung jatuh ke bumi. Sehingga terjadilah gempa yang hebat, huru-hara. Jin pun terkejut. Karena jin pun mengalami perasaan yang sama dengan manusia. Mereka saling berdatangan. Jin berdatangan dengan sesama jin. Ada apa ini? Manusia berdatangan dengan sama manusia. Ngumpul gitu ya. Karena mereka kan berada di tempat-tempat usahanya. Akhirnya ngumpul. Saling bertanya apa yang terjadi. Setelah itu hewan-hewan ternak, burung, bahkan yang liar. Itu akan bercampur baur menjadi satu karena terkejut. Berarti binatang liar dikumpulkan itu karena mereka juga terkejut melihat keadaan matahari, bintang, langit, bumi yang sudah berserakan seluruhnya lenyap. Jadi menyatu. Menyatunya karena mereka tidak tahu apa yang bisa diperbuat. Bayangkan ya, kita saja kalau ada peristiwa dahsyat kan ngumpul. Tapi ngumpul saling bertanya, ini ada apa ya? Membantu nggak bisa, cuma saling nanya aja. Sekarang enak. Ya, kalau ada peristiwa tinggal kita capture pakai media sosial. Kita rekam aja ya. Nanti baru nanya. Nanti tidak bisa direkam. Gitu kalau direkam kayaknya kameranya harus sekian juta mega gitu ya. Nggak akan kuat juga. Tiba-tiba kameranya langsung lenyap juga ya. Bercampur aduk menjadi satu. Jadi dikaitkan. Maka kemudian bintang berjatuhan pun demikian. Ada satu riwayat yang menarik bahwa bintang-bintang berjatuhan ke dalam neraka jahanam bersama dengan semua mereka yang disembah selain Allah. Kemudian semuanya dimasukkan ke dalam neraka jahanam kecuali apa yang dilakukan terhadap Isa, Nabi Allah dan ibunya. Seandainya keduanya rela menjadi sesembahan selain Allah, keduanya pun dimasukkan ke dalamnya. Nabi Isa menolak untuk disembah. Ibunya pun, Bunda Maryam pun menolak untuk disembah.
Sekiranya dulu keduanya setuju menurut riwayat ini, maka mereka pun bersama-sama di dalam neraka jahanam. Laut dipanaskan karena di ayat yang lain laut dijadikan meluap. Menurut Ibnu Abbas, kata sujirat, ya, maka ada sajaroh. Tahu sajaroh? Sijar, ya, yang begini. Nah, itu sajar, ya. Kan dipanaskan, ya, itu sijar. Ya, rokok, ya, dipanaskan. Ibnu Abbas, Allah mengirimkan angin dabur ke laut, maka laut menjadi mendidih karenanya, kemudian berubah menjadi api yang menyala-nyala dengan hebatnya, sebagaimana disebut di surat At-Tur ayat yang ke-6, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Sudah diteliti oleh para ilmuwan bahwa laut itu mengandung api. Wallahu a'lam. Ya, nanti betul-betul kandungan api itu keluar semuanya. Sebagaimana beberapa tanah itu mengandung sumber-sumber, ya, tambang, sumber-sumber galian yang sangat luar biasa. Cuman perlu ilmu atau perlu teknologi untuk menerokainya. Tapi disitulah di bawah bumi banyak sekali kandungan-kandungan. Di bawah laut pun banyak sekali diantaranya yang bernama api di dalam laut. Jadi ada di bawah laut ada api, di bawah api juga ada laut yang lainnya. Berarti ada tingkatan-tingkatan kalau kita rujuk hadis Imam Abu Dawud. La yarkabul bahra. Tidaklah laut ditempuh kecuali oleh orang yang pergi berhaji atau umroh atau berperang. Dahulu, ya. Kalau sekarang banyak kita gunakan untuk perjalanan-perjalanan yang beragam. Sungguhnya di bawah laut ada api, di bawah api juga ada laut lainnya, berarti ada lapis-lapis yang kita tidak tahu. Ruh-ruh dipertemukan ini menarik karena ada beberapa pendapat. Yang pertama, akan dipertemukan teman-teman sejawat. Ya, jadi yang satu kantor nanti dipertemukan di sana. Ya, suruh reuni oleh Allah. Ada yang memaknai ashab, rekan-rekan sejawat. Ada yang memaknai lagi bahwa dikumpulkan sesuai dengan amalnya. Sebagaimana firman Allah, ya wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan dengan golongan kanan, golongan kiri dengan golongan kiri, dan yang ketiga adalah as-sabiqun as-sabiqun. Semua akan dikumpulkan berdasarkan amal perbuatannya. Ini kalau pakai andaian logika, dan tidak boleh pakai andaian logika, ya. Di dunia aja manusia ngumpul dengan yang setipe. Ternyata di padang mahsyar ngumpulnya dengan yang setipe lagi. Tipe A, ya ngumpul. Karena yang dibahas kan masuk gitu ya, match. Kalau tidak kan bingung. Ini mau bahas apa? Ini beda, ini beda. Di sana pun sama. Yang dimaksud ruh dipertemukan adalah antara rekan sejawat. Ada juga yang berdasarkan amal perbuatan. Ada pendapat yang lain dari sahabat Umar ketika ditanya tentang ruh dipertemukan. Kata beliau, orang-orang soleh akan dibarengkan dengan orang-orang soleh. Orang-orang jahat pun akan dibarengkan dengan orang-orang jahat. Umar bin Khattab pernah bertanya, bagaimana menurut kalian tafsir ayat? Apabila ruh dipertemukan, mereka semua diam. Maka Umar berkata, tetapi aku mengetahuinya. Seorang laki-laki dikawinkan dengan wanita yang sepadan dengan amalnya di surga. Berarti ada pendapat ketiga, maknanya adalah otomatis manusia wa kuntum azwajan salasa, yaitu mereka akan didampingkan dengan yang sesama amal atau kebaikannya. Yang baik akan dipertemukan dengan yang baik, yang buruk pun akan dipertemukan dengan yang buruk. Hanya yang kedua ini sulit untuk kita pahami. Kalau penghuni surga laki-laki akan ya disandingkan dengan perempuan surga yang soleha di dalam surga, iya. Tapi ada pendapat lelaki yang buruk akan dikawinkan dengan perempuan yang buruk di dalam neraka. Ngapain di neraka pakai kawin? Ya, kayaknya luar biasa. Nah, ini butuh penjelasan. Tapi Umar mengatakan itu. Kata beliau, kalau tidak
Faham, bacalah surat As-Saffat ayat 22. Kumpulkanlah, kata Allah, orang-orang yang zalim beserta teman sejawat, yaitu sesuai dengan amal mereka. Ada pendapat kalau di surga laki-laki perempuan wajar ya, karena mereka pasti akan disandingkan oleh Allah. Yang laki-laki bidadara, yang perempuan bidadari. Kita tidak menemukan di ayat Al-Quran bahwa nanti penghuni neraka juga kawin. Ya kalau mereka kawin, ya lumayan mengurangi kesakitan begitu ya. Tapi maknanya ternyata di dalam riwayat dikatakan, maksudnya adalah mereka itu akan saling menyalahkan, akan saling melaknat. Bapak Ibu, laki-laki dengan laki-laki menyalahkan tidak lebih heboh dari laki-laki dan perempuan saling menyalahkan, lebih heboh. Kalau laki-laki menyalahkan laki-laki, kurang heboh. Tapi laki-laki menyalahkan perempuan, heboh. Perempuan menyalahkan laki-laki, heboh. Betul kan? Iya, makanya kalau suami istri saling menyalahkan itu terjadi perang dunia. Tapi laki-laki dengan laki-laki, ya sama-sama laki-laki lah, kurang heboh. Perempuan dengan perempuan, heboh enggak ya? Kurang heboh banget. Tapi kalau perempuan menyalahkan laki-laki, heboh. Karena laki-laki yang disalahkan enggak mau. Laki-laki menyalahkan perempuan, heboh. Karena perempuan yang disalahkan pun tidak mau. Itu maknanya, dikawinkan itu bukan dalam makna kawin dunia, tapi mereka nanti saling menyalahkan, saling minta tanggung jawab, dan lebih heboh kalau perempuan menyalahkan laki-laki, laki-laki menyalahkan perempuan. Mau bukti? Silakan nanti ya, jangan sekarang. Atau banyak cerita-cerita di mana heboh kalau laki-laki menyalahkan perempuan, misalnya suami, atau sebaliknya. Tapi janganlah, itu bahaya sekali. Biar nanti aja di dalam kehidupan akhirat aja, jangan di dunia. Bayi yang kubur ditanya, al-mau'udah, bayi-bayi di waktu jahiliyah dikubur hidup-hidup oleh orang tua mereka karena malu. Punya anak perempuan. Maka kelak hari kiamat secara khusus bayi-bayi itu ditanya. Berarti yang pertama, bayi-bayi akan diperkenankan untuk berbicara siapa yang mengubur mereka hidup-hidup. Padahal bayi tidak bisa bicara kalau sekarang. Tapi nanti Allah perkenankan, Allah berkehendak bayi-bayi perempuan itu bicara. Hati-hati. Ada bayi-bayi perempuan yang dulu dikubur, sekarang diperlakukan buruk, nanti mereka akan bicara. Ini yang membuat aku demikian adalah fulan. Yang membuat aku mengenal keburukan adalah fulan. Iya, mereka akan berbicara. Berbicara minta tanggung jawab. Maka kata Nabi SAW, siapa yang punya 3 anak perempuan, mendidiknya dengan baik, mengasuhnya dengan baik, maka ketiganya akan menjadi tirai dari api neraka untuk kedua orang tuanya. Lantas ada sahabat yang bertanya, aku cuma punya 2 anak perempuan ya Nabi, 2 juga sama. Ada satu lagi, dia bertanya, ya Nabi, aku cuma punya 1 juga sama. Yang penting anak perempuan. Tapi dulu itulah keadaan ya masyarakat Arab jahiliyah yang malu atau kesal atau kecewa kalau anak yang dilahirkannya adalah perempuan, maka itu sangat berat hukumannya di yaumil akhir kelak. Buku-buku catatan amal manusia akan dibuka, maka dalam riwayat Imam Ad-Dhahhak, seorang tabi'in mengatakan setiap orang diberi catatan amal dari sebelah kanan atau sebelah kiri, ini umum. Nah, yang menarik dari Qatadah, jadi Allah akan bertanya kepada setiap anak Adam, wahai anak Adam, engkaulah yang akan memenuhinya dengan catatan amal perbuatanmu, kemudian ditutup, lalu dibeberkan di hadapanmu di hari kiamat. Maka sekarang hendaklah setiap orang merenungkan catatan apakah yang akan dimasukkan ke dalam lembaran amal perbuatannya. Sebelum nanti kita langsung melihat catatan amal kita, lebih baik sekarang kita lihat catatan amal. Dulu ingat ya, saya itu di pesantren, teman-teman membuat buku memori, bagus itu ya. Saya hari ini memang belajar menulis karangan kan gitu. Hari ini saya ke sini, kemudian jam sekian, itu latihan menulis dulu ya. Ternyata bagus juga ya. Oh, aku punya salah, kemarin itu begini.
Katanya suruh begini, ternyata tidak aku lakukan. Itu saya pas baca, ya masih ada, saya simpen. Oh, ternyata banyak juga salahku gitu ya. Ya, buku memori atau buku biografi lah. Kemudian neraka Jahim akan dinyalakan, yaitu dipanaskan. Yang membuat neraka Jahim menyala adalah karena murkanya Allah terhadap dosa-dosa Bani Adam. Qatadah itu murid Ibnu Abbas. Jadi seluruh tabi'in yang ahli tafsir selalu dikatakan murid Ibnu Abbas. Karena memang soko guru dari tafsir di zaman sahabat adalah mohon maaf, Abu Bakar aja lewat. Gitu. Lebih unggul Ibnu Abbas. Umar aja lewat. Karena waktu Ibnu Abbas yang paling banyak berinteraksi. Bukan kemampuan. Tapi waktu interaksi beliau dengan Quran dari umur 10 tahun. Nah, kalau Umar kan udah 35 tahun. Ya, Abu Bakar juga sudah dewasa. Ini beliau dari umur 10 tahun sudah berinteraksi. Karena dibawa oleh ayahandanya ikut majelis-majelis para sahabat yang senior. Jadi selalu kalau ada majelis anak itu dibawa. Dari mulai 7 tahun kalau riwayat. 10 tahun barulah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surga didekatkan kepada para calon penghuninya, maka kemudian Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Kenapa? Setelah 12 peristiwa dahsyat, kemudian Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya untuk menguatkan bahwa apa yang akan terjadi itu pasti terjadi. Secara redaksi, iza itu adalah apabila, dan apabila itu umumnya adalah di masa yang akan datang. Dan kalau kita yang mengatakan, kalau aku begini, apabila aku menjadi begini, belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah yang berfirman dengan iza terhadap sesuatu yang 1000 tahun yang akan datang, 1.000.000 tahun yang akan datang, itu pasti terjadi. Kalau kita belum tentu. Maka ada lagu, kalau bulan ada 2. Itu nggak mungkin. Andaian aja ya. Ya, ada ya. Apabila bulan ada 2, katanya nggak mungkin. Sama dengan kita. Nanti deh, kalau saya jadi ini, ya kalau mungkin. Tapi kalau terlalu nggak mungkin. Tapi kalau itu adalah firman Allah, iza, yang artinya apabila, dan selalu dikaitkan dengan peristiwa yang wallahualam kapan terjadi? Bisa jutaan, bisa ribuan, karena ayat Al-Quran atau Al-Quran sudah turun kepada Nabi. Kalau dihitung pakai Hijriyah sudah 1448. Tapi pasti terjadi. Sedangkan untuk manusia atau manusia yang mengatakannya belum tentu. Jangankan 1000 tahun. Besok saja, ini jam 2 aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karenanya Allah kemudian bersumpah dengan makhluknya bahwa semua makhluk itu tunduk kepada Allah. Bintang-bintang, kalau Allah minta bintang-bintang berjatuhan. Allah minta bintang diam di tempatnya, diam. Semuanya sesuai, beredar, terbenam, malam pun demikian. Kalau Allah minta kepada malam, wahai malam datanglah, pasti datang. Siang pun demikian. Itulah maknanya penguatan. Bahwa jika Allah berkehendak akan terjadi di masa-masa yang akan datang, selama apapun, itu pasti terjadi sebagaimana Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Karena semua makhluk di bawah kendali dan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku bersumpah, kata Allah, dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, dengan malam, karena tadi cahaya matahari gelap, lenyap, maka berarti malam terus. Malam pun akan patuh kepada perintah Allah. Kemudian subuh apabila menyingsing menunjukkan berawal dari kehidupan di pagi hari. Allah tetapkan Quran itu benar-benar firman Allah. Di bawah utusannya yaitu Jibril yang punya kekuatan, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Malaikat Jibril dihormati oleh seluruh malaikat yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Jadi kalau Jibril lewat, semua malaikat begini. Kalau sekarang, enggak ada yang tidak menghormati malaikat Jibril. Disebutlah Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat. Belum lagi kedudukannya tinggi, sangat ditaati oleh semua malaikat, dipercaya oleh Allah. Dan Allah tegaskan, teman kalian, yaitu Nabi Muhammad, bukan orang yang gila,
karena mengatakan sesuatu yang wallahu a'lam secara logika juga di luar kemampuan logika, secara apapun di luar kemampuan masyarakat saat itu, bahkan saat ini pun kita mungkin tidak memahami secara utuh apa yang dimaksud matahari digulung, bintang berjatuhan, lautan dinyalakan dan dipanaskan oleh Allah. Kembali kepada Al-Quran, kalamullah, dan Nabi Muhammad ketika menyampaikan Quran kepada para sahabat, bukan karena beliau seorang yang dituduh gila, tapi itulah benarnya Nabi kita. Shadaqallah, maha benar Allah, wa shadaqa Rasulullah, benar pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah karena sudah pukul 1 kita lanjutkan cerita tentang surat At-Takwir di bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita tadaburi semakin menambah semangat kita beribadah, beramal soleh, menjalankan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Karena seluruhnya bukan hanya untuk dunia, tapi seluruhnya untuk dunia dan untuk akhirat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi, dan Allah menambah pundi-pundi pahala kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.